Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maharani Kaidir, nomor BP 1911111035 dari Praktikum Statistika kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan data menggunakan aplikasi SPSS 25. Data yang didapat merupakan data dari jurnal yang saya dapat. Jurnalnya berjudul Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Kadar Fenolat Total dan Aktivitas Antioksidan Daun Salam atau Syzygium Phyllanthum Wyckoff. Jurnal ini disusun atas tim Perawati, Dedi Noviandi, dan juga Petmawati. Nah, pada kesimpulan yang didapat pada jurnal yang saya cari ini yaitu kadar ekstraktif tertinggi diperoleh dari metode perkolasi sebesar 59,8%, diikuti sokletasi dengan 44,4% dan maserasi 22%. Kadar fenolat tertinggi diperoleh dari ekstrak perkolasi 103,91 mg per gram, diikuti metode sokletasi 72,80 mg per gram dan maserasi 69,76 mg per gram. Nah, pada pencarian data menggunakan SPSS pada jurnal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa ini adalah one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Untuk pengerjaan data, kita dapat melihat pada tabel yang ada di jurnal, yaitu tabel 3, hasil penentuan aktivitas antioksidan ekstrak daun salam. Nah, sampel ini ada 4, yaitu yang pertama ada ekstrak maserasi, ekstrak perkolasi, ekstrak sokletasi, dan asam galat pembanding. Nah, untuk dependent variabelnya, pada penulis menggunakan konsentrasi sampel dan juga inhibisi. Untuk perhitungan pada aplikasi SPSS 25 akan saya jelaskan. Pertama, kita buka aplikasi SPSS, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, kita pergi ke menu variable view. Menu variable view ini berfungsi untuk menginputkan setiap komponen ataupun keterangan dari data yang ingin kita inputkan ke data view nantinya agar memberikan informasi tertentu. Yang pertama, kita ketik sampel dengan desimal 0, label sampel, dan values-nya kita bikin seperti ini. Untuk value-nya 1 sampai 4, untuk labelnya dapat kita lihat pada layar. Lalu kita oke-kan dan kita pilih measure-nya nominal. Kenapa? Karena dia banyaknya bukan dalam angka tapi dalam kelompok, ada 4. Yang kedua ada konsentrasi sampel. Kita bikin desimalnya 0, labelnya konsentrasi sampel gram per miligram. Untuk measure-nya kita bikin scale karena dia dalam bentuk angka. Yang ketiga kita bikin inhibisi dengan desimal 3, labelnya kita bikin inhibisi dalam kurung persen dengan measure-nya scale sama, dia angka. Setelah data dari variable view ini, maka kita dapat pergi ke menu data view untuk menginputkan data. Nah, pada menu data view ini, apa yang kita bikin di variable view akan tertampil di bagian atas kolom ini. Nah, ada 3 kolom, maka kita inputkanlah datanya. Untuk sampel ini tadi kan sudah kita bikin value-nya 1 sampai 4. Nah, untuk value-nya ini ada 1 ekstrak maserasi, yang kedua ekstrak perkolasi, yang ketiga ekstrak sokletasi, dan yang keempat asam galat sebagai pembanding. Lalu kita inputkanlah data-data dari setiap data jurnal yang telah dicari tadi, maka dihasilkan seperti ini. Untuk pengerjaan one way ANOVA, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik menu analyze. Jadi setelah klik menu analyze, kita pilih conformance dan juga kita pilih one way ANOVA. Nah, akan keluar kolom seperti ini. Langkah selanjutnya, sebelumnya ketiga komponen ini terletak di tabel sebelah kiri ini, maka kita pindahkan faktor sampelnya ke kolom faktor dan juga konsentrasi dan inhibisi ke dalam dependent list. Langkah selanjutnya kita pilih option dan kita pilih descriptive dan juga homogeneity of variance test kita centang. Nah, guna descriptive ini adalah kita dapat melihat seluk-beluk perhitungan dari statistika seperti mean hingga ke maksimum. Yang selanjutnya kita pilih homogeneity of variance test. Kita melihat bagaimana keterkaitan ataupun hubungan antar data, apakah dia sangat homogen ataupun kurang homogen. Lalu kita klik continue, kita lanjutkan ke post hoc.
di post hoc ini kita klik Duncan dengan significance levelnya kita tetapkan 0,05. Kita klik continue. Setelah langkah-langkah sebelumnya selesai, maka kita tinggal mengklik OK, maka output akan kita dapat. Output yang kita dapat yang pertama tabel descriptive, yang kedua tabel of homogeneity of variance, yang ketiga tabel ANOVA, yang keempat tabel post hoc test homogeneous subset terbagi dua, yang pertama konsentrasi sampel dan juga inhibisi. Nah, yang pertama kita menjelaskan deskriptif. Dari deskriptif ini kita dapat melihat nilai masing-masingnya. Yang pertama ada total, ada nilai means, standar deviasi, standar error of means, lower bound, upper bound, minimum, dan nilai maksimum dari data. Pada tabel deskriptif ini terbagi dua, yang pertama ada konsentrasi sampel dan juga inhibisi. Pada setiap pembagian ini kita dapat melihat pada totalnya saja. Kita dapat melihat nilai-nilai yang berhubungan dengan deskriptif data yang mendeskriptifkan data tersebut. Yang kedua ada tabel of homogeneity of variance. Nah, di tabel of homogeneity of variance ini kita dapat melihat hubungan apakah dia sangat keterkaitan atau saling homogen. Kita dapat membandingkan pada nilai signifikansinya dengan keterapan signifikans 0,05. Kita ingat terlebih dahulu pada tabel ini ada dua, konsentrasi sampel dan juga inhibisi. Nah, kita ingat nilai signifikans pada konsentrasi sampel 0,517. Sedangkan pada inhibisi adalah 0,276. Dilanjutkan pada tabel ketiga yaitu tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini kita dapat melihat nilai tengah, nilai DF, nilai KTG dan sebagainya, nilai F hitung dan juga F tabel. Untuk pengujian pada ANOVA ini kita menitik beratkan pada F hitung dan juga F tabelnya. Untuk pertama F hitungnya kita ingat untuk konsentrasi sampel 5,410 dan signifikannya 0,09. Sedangkan pada inhibisi nilai F hitungnya 0,213 dengan nilai F tabelnya 0,886. Setiap signifikasi ini 0,05 dengan tarafnya 95%. Nah, dilanjutkan pada tabel yang terakhir yaitu post hoc test homogeneous subset. Yang pada pertama konsentrasi sampel. Di sini menggunakan metode Duncan didapatkan nilai N-nya masing-masing perlakuan 5 dan subsetnya terbagi 2, 1 dan 2. Untuk perankingan ataupun urutannya dimulai dari asam galat pembanding, ekstrak maserasi, ekstrak perkolasi dan ekstrak sortletasi. Untuk pembagian 1 dan 2-nya ini, untuk asam galat pembanding ini dia tidak berbeda nyata, maka kita tulis 3,00 ini. Nilai 3,00 ini dapat dari uji lanjut pada Duncan tersebut. Kita urutkan nilai tengahnya dari tinggi ke rendah pada perhitungan deskriptifnya. Nah, dilanjutkan untuk penentuannya pada asam galat dan ekstrak maserasi ini. Ternyata ekstrak maserasi ini lebih besar secara nyata, dan maka dia akan bergeser ke tabel selanjutnya hingga dihasilkan tabel seperti ini dengan signifikans levelnya 1. Di inhibisi kita dapat melihat keterangannya seperti ini, dia hanya 1 karena dia lebih besar secara nyata semuanya. Lalu kita lihat nilai signifikans levelnya 0,512. Lanjutkan pada penganalisaan pada masing-masing tabel yang saya buat dan hasilkan. Yang pertama ada tabel test of homogeneity of variance. Yang pada A konsentrasi sampel gram per miligram. Dapat kita lihat tadi di output SPSS 25 bahwa nilai signifikans homogensnya lebih besar lebih besar 0,05. Maka kelompok populasi data sangat homogen dengan konsentrasi sampel. Yang pada inhibisi dapat kita lihat juga tadi nilai signifikannya juga lebih besar dari 0,05. Maka kelompok populasi data sangat homogen dengan konsentrasi dengan inhibisi. Nah, untuk tabel ANOVA kita dapat lihat di konsentrasi sampel.
bahwa nilai F hitung dari konsentrasi sampel itu lebih besar dari F tabel. Maka dapat kita tarik kesimpulan terdapat pengaruh konsentrasi sampel terhadap sampel pengamatan. Pada inhibisi nilai F hitung lebih rendah dari nilai F tabel, maka tidak terdapat pengaruh inhibisi terhadap sampel pengamatan. Mungkin hanya segitu video yang saya buat. Ada angka baiknya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan akan saya tarik kesimpulan bahwa penggunaan SPSS ini sangat membantu kita dalam mengefisiensikan waktu pengerjaan dan juga keakuratan. Namun dalam kelebihan itu kita tidak boleh lengah. Kita harus menginputkan data secara benar dan juga penindaklanjutan langkah selanjutnya untuk menentukan apakah ini one way ANOVA, two way ANOVA, RAL ataupun RAK. Itu sangat berpengaruh penting terhadap output yang kita ingin cari. Kesalahan tidak berasal dari SPSS, namun kesalahan didasarkan oleh kita sendiri. Untuk kesimpulan yang kedua adalah pada pembuatan one way ANOVA yang saya buat terdapat beberapa tabel, yaitu descriptive, homogeneity, dan juga nilai post hoc. Sekian dari video yang saya buat. Terima kasih.